berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur oleh karena kami masih bisa membaca firman-Mu. Dan ketika kami akan merenungkannya, Allah Roh Kudus kuasailah kami. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Tetapi berikan juga sikap hati yang benar bagi kami, belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk jadi alat sumber berkat firman pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang persembahan, kalau bilang persembahan itu konsep persembahan, untuk anak-anak remaja masuk ke dalam, yang remaja masuk ke dalam persembahan. Kita akan belajar hal yang sangat penting berhubungan dengan persembahan hari ini. Mau adik-adik remaja masuk. Nah, Bapak Ibu Saudara, konsep persembahan, jadi bukan hampir setiap gereja selalu ada namanya persembahan ya, ada persembahan. Tapi kalau kita bicara tentang persembahan, yang kita pikirkan itu apa? Uang yang dibawa untuk dikasih di tangguh atau di kotak persembahan kita. Tapi nanti ada lain waktu saya akan menjelaskan secara panjang lebar apa itu persembahan. Tetapi secara khusus ini kita akan melihat contoh-contoh berhubungan dengan persembahan. Misalnya di Kejadian pasal 4 ayat 4 sampai 5. Kisah siapa itu? Kain dan Habel. Nah, kita lihat khusus ayat 4 dan 5 dulu. Kejadian pasal 4. Adik-adik kita lihat juga Kejadian pasal 4 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Kejadian pasal 4 ayat 4 dan 5. Nah, saya panggil adik-adik supaya konsep persembahan itu ada di konsep mereka ya. Ayat 4-5 bilang begini, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Kemudian keterangan apa disebut itu? Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, kita lihat di situ ya. Kain dan Habel memberikan persembahan, tapi persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Tidak diindahkan artinya dong kasih tapi Tuhan tidak pedulikan. Tidak ada manfaat persembahan dari Kain. Tetapi persembahan Habel diindahkannya. Bukan hanya persembahan Habel yang diindahkannya, tapi Habel sendiri diindahkan, dipedulikan, diperhatikan oleh Tuhan. Jadi kalau dapat dikatakan begini, persembahan Daniel diindahkan karena pribadinya. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tema khotbah saya pada saat ini adalah persembahan yang diindahkan Tuhan. Nah, adik-adik, diindahkan itu artinya apa ya? Diindahkan sama, kata dasarnya sama, indah. Indahkan itu cantik, bagus, indah kok. Tapi indah juga punya arti mempedulikan, memperhatikan, meresapkan ke dalam hati. Itu yang di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi tema khotbah saya adalah persembahan yang diindahkan Tuhan, yang dipedulikan Tuhan, yang diperhatikan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, kita pasti mau apabila persembahan kita diindahkan Tuhan. Kita pasti mau apabila persembahan kita diperhatikan oleh Tuhan. Minggu lalu 2 minggu lalu Ibu Delvi khotbah tentang Ananias dan Safira. Latar belakangnya Ananias dan Safira, apakah mereka disuruh jual tanah untuk kasih persembahan? Tidak toh? Setelah mereka jual tanah, apakah Ananias dan Safira diperintahkan untuk memberikan semua? Tidak juga. Dosanya adalah menipu. Kasih sebagian, bilang kasih semua. Nah, saudara, tidak diindahkan oleh Tuhan. Dan kita, bayangkan kita suka kasih persembahan, kemudian Tuhan menganggap itu, bahkan bagian-bagian lain disebut menjadi kejijikan di hadapan Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mau persembahan kita diindahkan Tuhan, maka ada baiknya kalau kita belajar tentang prinsip-prinsip tentang persembahan. Nah, khususnya pada kesempatan ini kita akan melihat kisah persembahan seorang janda miskin di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai ayat 44. Kita baca sama-sama, cuma singkat. Jadi Markus 12 ayat 41 sampai ayat 44. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama ya. Markus 12 ayat 41. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, ada baiknya, atau lebih tepat lagi sudah semestinya, kita memahami prinsip-prinsip persembahan, prinsip-prinsip dalam memberikan persembahan, supaya kalau kita kasih persembahan dikenal oleh Allah, supaya kalau kita kasih persembahan diperhatikan oleh Allah. Sebelum lanjut, saya cerita dulu. Ini peristiwa ini terjadi di Bait Allah, tapi bukan di bagian ini, di pelataran. Ada penafsir mengatakan kurang lebih ada 13 peti persembahan di situ dalam bentuk trompet atau apa. Dan biasanya orang pergi dan memberikan persembahan itu. Untuk apa persembahan itu? Ada yang mengatakan itu untuk keperluan sosial, untuk bantu orang yang miskin. Dan kita lihat ya, ini bicara tentang janda miskin, yang membantu orang miskin, orang yang memerlukan, atau korban-korban. Nah, saya tidak melihat panjang lebar di situ karena saya akan memperhatikan prinsip-prinsipnya saja. Jadi Yesus dia ada di tempat itu. Kemudian ada yang bilang ini pelataran perempuan. Saya tidak bisa menjelaskan lagi, tapi saya menjelaskan berhubungan dengan Yesus ada di situ, dan ada orang-orang yang memberikan persembahan. Orang-orang kaya, disebut orang-orang kaya memberikan persembahan yang banyak. Kemudian datang juga seorang janda miskin memberikan persembahan, yaitu berapa banyak dari situ? 2 peser, yaitu 1 duit. Saya pikir-pikir 2 peser itu uang koin terkecil. Kalau sekarang harus berapa yang terkecil sekarang ini yang masih berlaku? Mungkin 50, tidak 100, mungkin tidak. Kalau di mana 100 masih berlaku ya, 100 rupiah. 100 rupiah terkecil. Dan dia memberikan itu. Dan ini menarik perhatian Yesus. Dan Yesus panggil murid-muridnya, "Kamu lihat, janda ini memberikan paling banyak." Bahkan dituliskan janda miskin ini memberi lebih banyak dari mereka semua. Berarti kalau bilang memberi lebih banyak, ini bukan soal jumlah, iya toh? Kalau jumlah siapa lebih banyak? Orang-orang lain toh. Janda cuma 2 peser, 1 duit, sangat sedikit. Yang lain banyak, berarti ini berhubungan dengan nilai. Nah, kita lanjut di apa yang saya sampaikan tadi. Nah, sebagai orang percaya ada baiknya kita mengetahui prinsip-prinsip persembahan. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita memberikan persembahan? Nah, berdasarkan pembacaan kita dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat 44, kita akan mempelajari ada 4 prinsip. 4 prinsip dalam memberikan persembahan. Yang pertama, ini khusus di Markus pasal 12 ya. Mungkin di bagian lain ada lain. Markus 12 ayat 41 sampai 42 saya melihat ada 4 prinsip. Prinsip yang pertama, prinsip kesadaran. Sadar apa kalau kita memberikan persembahan? Sadar bahwa Tuhan memperhatikan. Nah, itu dia. Waktu datang tadi siapkan persembahan, tadi Ibu Heni kasih saya sebentar main musik. Pak,
uang. Oh, saya pikir ini persembahan di sana. Tapi pada waktu kita memberikan persembahan, sadarkah kita bahwa Tuhan memperhatikan persembahan kita? Nah, itu harus jangan kita pikir, Tuhan tidak perhatikan jadi. Ini masih prinsip pertama, jangan langsung pikir jauh. Wah, ini kalau begitu, sabar, ikut pelan-pelan. Pertama kita harus sadar kalau kita memberi, Tuhan perhatikan. Ini bisa dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara, maksudnya Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan menaruh perhatian ketika seorang memberikan persembahan. Perhatikan ungkapan-ungkapan dalam ayat 41. Ungkapan apa yang menunjukkan bahwa Tuhan perhatikan? Ayat 41, coba lihat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Kata-kata apa? Pertama, duduk menghadapi peti persembahan. Tuhan duduk menghadapi peti persembahan. Dan lihat. Kalau di Lukas dikatakan Yesus mengangkat mukanya dan melihat. Tapi kalau di Markus kan temanya Yesus sebagai hamba. Nah, Yesus sebagai orang miskin pada waktu itu, dia tidak dijelaskan apakah Yesus memberikan persembahan. Tetapi sepertinya Yesus dulu di situ. Tapi sebagai orang miskin, apakah Yesus punya untuk memberi pada waktu itu? Yesus bilang, serigala ada liang, burung ada sarang, tapi anak manusia tidak punya apa-apa. Ya, artinya tidur saja, untuk meletakkan kepala tidak ada. Nah, tapi ini tidak dibahas di Markus, jadi saya tidak akan singgung lagi. Yang jelas, Yesus duduk menghadapi atau berhadapan dengan peti persembahan. Dia bisa memperhatikan itu. Yang kedua, kata yang menjelaskan di sini apa? Persembahan dan memperhatikan, bagaimana memperhatikan. Yesus perhatikan. Dan kata berikutnya, bahkan mengetahui jumlahnya. Jumlah uang siapa yang diketahui oleh Yesus secara manusia? Persembahan dari janda miskin. Karena ditulis di situ, dia mempersembahkan 2 peser 1 duit. Tapi apakah Yesus tahu jumlah dari orang-orang kaya kasih berapa? Ya secara Allah yang Maha tahu, dia pasti tahu. Tetapi ini tidak dijelaskan, cuma menjelaskan di sini. Dia juga tahu jumlahnya yang diberikan. Awas, hati-hati, jangan salah pikir. Janda ini berikan paling sedikit, tapi dia lebih banyak dari semua. Saudara, prinsip pertama, ketika kita memberikan persembahan, kita harus sadar bahwa Tuhan memperhatikan. Apa yang kita persembahkan? Bisa uang, bisa juga suara kita ketika kita menyanyi memuji Tuhan. Apakah menyanyi dengan sungguh-sungguh? Bisa juga dengan kemampuan-kemampuan kita untuk melayani orang lain. Apakah kita sadar bahwa Tuhan memperhatikan kita melakukannya? Dan persembahan kan banyak macam, tapi spesifik di sini persembahan untuk persembahan dalam hal uang. Itu yang pertama. Prinsip kesadaran. Sadar bahwa Tuhan memperhatikan. Yang kedua, prinsip kerelaan. 41b sampai 42. 41b bilang begini. Banyak orang kaya. Berapa banyak orang kaya? Banyak. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Kemudian ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudara adik-adik, saya bertanya, Pak Gembala bertanya. Apakah Tuhan Yesus mengecam orang-orang kaya yang memberikan persembahan? Di sini ada? Tidak ada ya? Tidak ada. Ini dijelaskan hanya banyak orang kaya memberikan dalam jumlah yang besar. Apakah orang kaya memberikan jumlah besar dikecam? Tidak juga. Tidak ada? Tidak. Ini tidak bicara tentang ini. Tetapi sedang bicara di sini yaitu orang kaya, orang miskin, orang yang status sosialnya tinggi atau yang status sosial itu terbuka, silakan memberikan persembahan untuk membantu orang-orang. Tapi ironisnya ini kotak ini untuk orang-orang yang miskin atau keperluan-keperluan yang berkaitan di bait Allah. Tetapi banyak penafsir mengatakan ini sebagai dana sosial. Janda miskin yang sangat miskin memberi untuk dana sosial. Bahkan orang bilang begini, kalau itu kenapa dia tidak pakai untuk kebutuhannya saja ya? Kan dikatakan semua harta bendanya atau nafkahnya. Orang mulai kecam, tetapi yang jelas apapun kata orang, Yesus puji dia. Ya kan? Prinsip apa di sini?
artinya kerelaan. Kalau kita memberikan, kita harus rela. Nah, tidak tahu apakah orang-orang kaya yang memberi jumlah banyak ini rela atau tidak, tapi tidak dikomentari. Dan janda ini memberi. Ini ada prinsip kerelaan di sini. Siapapun silakan memberi, dan besar kecilnya rela aja. Yang 2 peser diterima, yang banyak juga diterima. Ya kan? Sudah lihat ya. Tadi prinsip kesadaran bahwa Tuhan memperhatikan, yang pertama. Yang kedua, prinsip kerelaan. Tapi kasih banyak, rela tidak. Kasih sedikit, rela tidak. Atau ada unsur apa? Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga. Ayat 42-43. Prinsip ketulusan. Ketulusan. Artinya, sungguh-sungguh atau jujur, tidak pura-pura, ikhlas, bersih hati. Itu yang disebut dengan tulus. Ayat 42 ditekankan begini. Coba kalau kita baca baik-baik. Lalu apa? Datanglah seorang janda. Baru ada keterangan janda di situ. Janda apa? Janda miskin. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Saudara-saudara saya kasih Tuhan. Ini menjelaskan tentang sebenarnya penampilannya perempuan ini sudah jelas. Dia janda dan miskin. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ada orang berkata begini, kenapa janda ini tidak tahan saja itu untuk keperluan makannya besok? Karena ini kan kemungkinan besar hari Sabat. Hari Sabat orang Yahudi tidak boleh kerja. Tidak boleh. Nah, kalau itu hasil kerja hari Jumat, berarti hari Sabtu ini kan dia tidak kerja. Nah, uang yang dia kasih persembahan harusnya dia makan hari Minggu kan? Nah, ini pikiran saya. Tapi saya bisa berpikir dan mungkin bilang, kenapa janda ini tidak bijak ya? Tapi apapun pikiran saya, apapun pikiran saudara, apapun pikiran orang, perhitungan-perhitungan, tetapi Yesus puji dia. Karena apa? Dia beri dengan tulus. Ya kan? Dia miskin, dia memberi untuk orang miskin juga nanti. Saya itu tertarik sekali kalau nonton yang di televisi itu yang apakah rekayasa atau tidak. Yang biasa mereka bikin eksperimen kehidupan. Jadi ada menyamar sebagai orang susah, kemudian minta tolong ke orang-orang. Dan kebanyakan yang tolong adalah tukang-tukang beca, orang-orang sederhana yang jual orang juga setengah mati, atau orang-orang yang susah yang mau membantu orang yang susah karena dia tahu apa itu susah. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara adik-adik sekarang susah, belajarnya setengah mati, atau dulu kami kalau belajar itu pakai lampu minyak, besok paginya hidung itu penuh dengan hitam-hitam, ya. Mata juga mau baca, pernah saya ikut lomba mengarang. Nah, kami rumah di kampung kami dingin, baru pakai sen. Saya sudah tulis pakai lampu petromax sampai petromaxnya itu sudah mau mati karena nggak bisa minyak toh. Saya tulis mengarang karena saya suka menulis. Sudah selesai. Dulu kan pakai bolpen tinta. Sudah selesai. Tiba-tiba itu dari atas jatuh air embun. Langsung saya karangan tidak. Tapi ya saya bawa saja itu ke guru saya SMP waktu itu. Nah, kalau kita susah sekarang, jangan takut, kita tetap mengingat kesusahan itu agar supaya kita kalau sudah sukses, kita juga bisa empati dengan orang susah. Iya toh? Tapi bukan berarti saya bilang orang-orang kaya yang sudah kaya-kaya nanti dia jadi kaya juga dia tidak empati, tidak. Tapi jangan kita mengeluh dengan keadaan kita sekarang. Kita lanjut di sini. Jadi perempuan ini dia memberikan persembahan dalam kemiskinannya dengan tidak mengabaikan perasaan. Maksud saya dengan tidak mengabaikan perasaan si janda miskin. Mungkin pada waktu dia mau mengisi persembahan malu-malu mungkin ya, karena orang-orang kaya kan kasih yang besar-besar toh. Baru dia mungkin malu-malu, ini 2 peser. Tapi dia pergi sih, dan menurut pikiran saya, ini pikiran saya, ada kemungkinan dia sudah rutin memberikan persembahan. Ada kemungkinan dia sudah rutin, karena kalau dia orang di sekitar situ, atau kalau dia berkunjung ke Bait Allah,
dia sudah siapkan barang itu. Ini prinsip ketulusan. Nah, apakah kita berikan persembahan siap baik-baik atau tidak? Aduh, siapa ini cuma 2.000 kan, 5.000 kan. Tapi ada siap baik atau tidak itu? Atau oh ini ada kusuk-kusuk satu, 1.000 kusuk. Saya pernah jadi panitia di satu acara kebaktian kebangunan rohani atau apa, bagian seksi acara. Jadi setelah itu hitung persembahan. Kita ibadah KKR itu mungkin 2 jam kan, atau 2 jam setengah. Hitung persembahan hampir 3 jam, karena sudah 1.000, 2.000 kusuk. Baru kita mulai kasih colok, kasih lurus dulu, baru itu. Nah, ini bukan masalah jumlah, tapi bagaimana kita tulus enggak? Sehingga saya seringkali berpikir, pernah bicara dengan ibu dulu, kalau uang kusuk kita setrika dulu kan, kalau ada tambah di gereja. Jadi ada orang kebiasaan kan, kalau kasih semangat, cek, dia suruh begini dulu, tak? Benar, baru isi. Makanya ada baiknya mungkin tidak buka lebar-lebar begitu, tapi baik juga. Kalau dia punya tempat isi tipis, maka dia harus lipat baik-baik baru dia isi. Tapi kalau isi pelan-pelan juga orang lihat, berapa yang dia isi. Nah ini menyangkut ketulusan, Nah, Bapak Ibu Saudara saya kasih Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa perempuan ini memberi dengan tulus? Dari mana? Jawabannya dari tanggapan Yesus yang memujinya. 2 peser sangat sedikit secara manusia, tetapi Tuhan memujinya karena kita lihat dia memberi. Ini ada prinsip ketulusan di situ. Tulus itu artinya apa? Dia berikan dengan sungguh-sungguh, jujur, tidak pura-pura, ikhlas, tidak mudah buat-buat. Saya waktu melayani di Jogja dulu, karena ini juga kasih di YouTube, mungkin ada jemaat di Jogja ini dengar. Bapak Ibu Saudara, dulu kami melayani di Jogja, dilayani oleh keluarga Bapak almarhum Bapak Suradi dan istrinya, dan ada Pak Wakijo juga dan Ibu. Yang saya senang dari mereka yaitu, mereka setiap kami pergi pelayanan hari Jumat, Ibu sudah siapkan makan, tapi makan apa adanya yang mereka makan, tidak mengada-ada. Makan apa? Waktu pertama makan itu tempe gembus. Tadi Ibu Yanti itu gembus itu bagaimana itu? Saya makan pertama, barang apa ini? Tapi akhirnya saya senang makan gembus. Gembus itu tahu apa? Ampas tahu yang saya kasih makan babi sekarang ini. Yang digoreng, dibikin ini goreng. Aduh, enak banget. Terus saudara yang saya kasih tahu Tuhan. Apa adanya, tidak mengada-ada. Ini tulus, datang dari hati yang jujur. Tapi kadang-kala ada orang-orang tertentu atau mungkin kita, aduh yang datang ini sangat terhormat. Jadi bagaimana? Tidak ada, bon sana, bon sini, pinjam mau sana, pinjam mau sini. Dia datang, ya. Apa adanya kita. Apa adanya. Yesus berkata, marilah lihatlah di mana aku tinggal. Artinya, saya tidak punya apa-apa, ikut saja di belakangku. Kau lihat siapa saya makan apa, saya makan di mana. Apa adanya. Janda ini, dia memang cuma itu yang ada padanya, dan dia berikan dengan sungguh-sungguh dan jujur dan tulus. Prinsip ketiga dalam persembahan, mari kita berikan secara tulus. Artinya, kalau kita tidak mampu memberikan sebanyak apa, jangan. Apalagi hati bilang jangan. Tapi seringkali kita kejebak ya. Saya pernah cerita di sini. Dulu saya ketua panitia suatu acara. Nah kemudian dulu kan uangnya masih ada 5 rupiah, 10, 50 rupiah, 25 rupiah, masih ada begitu ya, 100. Kemudian 100 rupiah. Saya baru datang dari satu tempat, kemudian pas jalan persembahan, saya ini anak SMA. Pasti saya langsung masukkan siku tangan di karton, cek, dan tanpa lihat cerita-cerita saya kasih persembahan. Saya lewat. Waktu persembahan sudah lewat, tadi ada uang panitia di sini. Enggak mama, saya isi tadi 5.000. Saya salah isi, kasih kembali dulu. Ini ada 100. Ambil ulang 5.000 dan kasih 100. Karena 5.000 itu bukan saya uang, itu panitia punya uang. Jadi saya panggil, kasih mundur lagi. Piring dimundurkan, tangguh dimundurkan, dan saya ambil 5.000 ganti dan 1.000
100 rupiah. Dulu. Sekarang dia bilang, mama yang 5.000. Ini 5.000 dulu besar Kau beli mie, kau makan bakso sampai kau capek. Dulu. Nah, saudara-saudara saya kasih Tuhan, ketulusan. Yang terakhir, yang keempat, prinsip pengorbanan. Nah, ini yang dibahas oleh Yesus. Ayat 44. Ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Artinya, prinsip pengorbanan artinya ketika kita memberi persembahan, kita harus benar-benar mengerti apakah persembahan itu ada nilai pengorbanan atau tidak. Nah, nilai pengorbanan coba kita lihat, janda ini memberi, dikatakan ada ungkapan-ungkapan dari kekurangannya. Nah, ini kurang. Kemudian semua yang ada padanya, berarti kosong setelah itu. Kemudian seluruh nafkahnya, artinya mungkin besok dia setengah mati cari uang untuk makan. Jadi ketika dia kasih semuanya 100%, dia kasih. Nah, orang-orang kaya ini mungkin mereka kasih banyak sekali, tapi masih ada sisa banyak di rumah atau di rekeningnya. Ingat, Yesus tidak mengecam orang kaya ini. Tapi kalau kita berikan persembahan, kita harus rendah hati di sini. Kita harus menyadari, sekalipun saya kasih persembahan sekian, apakah ada nilai pengorbanan di sini? Ada Tuhan, saya memberi seperti ini dengan tulus hati. Dan karena ketulusan hati kita lihat, kita rendah hati, bukan kita punya, kita kembalikan. Nah, kalau kita apa adanya ini, kita serahkan. Kita mengerti apakah kita berkorban atau tidak berkorban. Kan manusia seringkali orang begini. Misalnya di satu komunitas, kemudian ada satu orang atau satu keluarga seringkali memberikan persembahan. Pikiran banyak orang adalah keluarga ini uangnya banyak. Padahal kasihan, dia juga memberi dari kekurangannya. Orang tidak tahu itu. Ya kan? Seperti dia bilang begini, keluarga Rata itu sponsor mahasiswa berapa? Iya, kamu kira itu orang uang banyak. Kadang-kadang saya janji juga, oke, ada proyek ya, nanti untuk pelayanan ada proyek. Proyek berapa? 1 juta. Tapi Bapak belum ada uang. Ini kata-kata iman saja. Nah, tapi kadang-kadang kan kita seperti itu. Akhirnya jadi sasaran orang pergi minta. Saya tidak terlalu suka kalau orang gencar, kasihan. Mau suruh dia korupsi kan? Atau mau suruh dia tipu kan? Atau mau suruh dia tidak tulus kan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memberi persembahan, ada prinsip juga namanya prinsip pengorbanan. Seandainya persembahan kita tidak melebihi dari janda ini lebih berkualitas, tidak masalah, tapi menyentuh hati kita supaya kita memberi dengan rendah hati, bahwa kita hanya mengembalikan milik Tuhan sebagian kecil. Tapi ketika kita ada semua dan kita serahkan semua, itu benar-benar pengorbanan. Tapi ada prinsip yang lain di 4 di atas. Apakah kita tulus? Ya, kan ada prinsip ketulusan tuh. Apakah kita rela? Jadi ada 4 yang harus kita pertimbangkan kalau kita berikan persembahan. Pertama, sadar bahwa Tuhan memperhatikan. Yang kedua, apakah rela? Karena kita harus memberi bukan dari besar kecilnya, tapi dari kerelaan hati. Kalau rela itu berarti datang dari hati. Kemudian ketika kita sudah rela, apakah tulus, jujur? Jujur itu bukan masalah hati, tapi benarkah kita punya kemampuan itu atau tidak? Atau cuma gengsi? Kalau orang tidak tulus itu gengsi, biasanya begini. Oke, ya, jadi kita akan adakan pembangunan ini ya. Oke, kita buka sumbangan sekarang. Bagaimana? Keluarga ini berapa? Yo, saya 1 juta. Dalam satu suku mati dia kasih 1 juta. Tentu sama-sama, golongan 3 kok. Hanya ini uang terada. Baru Pak Rata berapa? Saya 1.250.000. Ini memberi persembahan atau pamer, tidak tulus. Setelah pulang hati bilang, nanti itu ada marah saya kapan? Karena tidak tulus Pak. Tulus yang dimaksud di sini, rela kalau tulus itu harus jujur apa adanya, kita tidak pura-pura. Akhirnya ketika kita berikan tulus, kita bersih hati, memberi dengan bersih hati. Bukan hanya ke gereja, tapi kita kasih ke orang untuk yang membutuhkan atau apapun. Dan yang keempat adalah pengorbanan, prinsip pengorbanan. Saudara-saudara, perhatikan penjelasan Tuhan Yesus sekali lagi. Mereka semua memberi dari kelimpahan.
Janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya. Persembahan yang diindahkan Tuhan adalah persembahan yang benar-benar menyadari bahwa Tuhan memperhatikan, benar-benar rela dan tulus. Dan keempat, rendah hati, diberikannya rendah hati. Saya tidak bicara tentang harus berkorban, enggak. Jangan bilang begini, wah saya tidak bisa kalau begitu. Seperti Ananias dan Safira ya. Tidak diminta kok. Kira-kira pengaruh apa mereka memberikan? Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul. Karena Barnabas dia siapa? Yang ada memberi dan jual tanah, baru kasih persembahan ke rasul-rasul. Dua orang suami istri Ananias dan Safira mungkin di rumah udah mulai mungkin. Ini Tom teman ini kasih kita juga kan? Oh ya, tulus ya, mari kita siapkan. Setelah dijual mungkin mulai ada pembicaraan. Tapi kita dua perlu ini loh. Ya kalau begitu kita ambil setengah saja lah, atau sedikit saja 10% kita ambil, 90% untuk itu. Nah sudah kasih 90%. Tapi mengaku ke Petrus kasih 100%, kasih semua. Nah itu yang salah. Mau berkorban tapi tipu, mendustai Roh Kudus. Sehingga prinsipnya kalau mau itu 4 ya. Sadar bahwa Tuhan memperhatikan, rela, kemudian yang ketiga apa? Tulus, yang keempat, berilah dengan rendah hati. Sedikit banyak berikanlah dengan rendah hati. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Oh ya, mungkin jawab begini, baru anak-anak mungkin begini. Baru persembahan yang saya kasih itu kan mama dan bapak punya. Iya, makanya kerja aku potong. Papa dan mama kasih 5.000, ya 10.000, 100.000, kasih semua dia aku potong, ini terlalu banyak. Karena itu berkat untuk bapak dan mama muda. Jadi kasih bisa persembahan, terus di kios dulu kan. Baru di kios beli berapa banyak papa kasih? 100.000. Sehingga di kios kita beli 50.000 baru kita buka. Itu bahaya lagi. Akhirnya bukan berikan persembahan tapi kasih sisa-sisa. Tertipu lagi lah, itu bahaya itu. Saya sampaikan begini karena dulu saya juga main judi pakai uang persembahan. Jadi waktu kecil. Belum bertobat, belum takut akan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Apapun, di gereja kah, atau kepada siapakah, atau menolong orang. Lakukanlah bahwa Tuhan perhatikan kita. Lakukanlah dengan tulus dan rela, tapi rendah hati. Tidak meremehkan. Kasih dia rendah hati. Yang terima juga, rendah hati terima. Jangan tolak ya. Rendah hati terima. Tuhan memberkati kita sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari firman-Mu. Biarlah prinsip-prinsip yang kami lihat dari kisah janda miskin yang memberikan persembahan akan menolong kami untuk dapat memberikan persembahan yang kami rindukan, diindahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita saya kembalikan kepada